Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu telah bersedia hadir, yaitu dari modul pertama sampai sekarang sudah kita lalui modul yang ketiga ini Bu ya. Nah, jadi kan yang pertama itu tentang pendidikan dan pengasuhan anak, modul kedua tentang ekonomi. Nah, sekarang di modul ketiga nih Bu-ibu ya, tentang kesehatan dan gizi. Nah, di mana dalam modul 3 ini Bu-ibu terdiri dari 3 sesi nih Bu-ibu. Yang pertama pentingnya gizi, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang kedua pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Dan yang ketiga kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, karena ada 3 sesi nih Bu-ibu ya, kita cuma membahas 1 sesi, yaitu sesi yang pertama pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, jadi di dalam sesi ini dia ada terdapat beberapa langkah nih Bu-ibu. Ada pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, itu kan sudah kita diskusi. Nah, jadi yang kedua pentingnya gizi ibu hamil juga sudah kita diskusi nih Bu-ibu kan. Sudah kita berdiskusi, sampai kita membuat kelompok. Nah, jadi kelompok yang ini kan otomatis sudah berdiskusi antara sesama nih bagaimana ya kan. Dan sekarang saya ingin dengar nih mau perwakilannya untuk memberi jawabannya bagaimana. Ya, siapa nih ibu-ibu yang mau? Ya, oke, terima kasih ya ibu-ibu ya jawabannya. Dan semoga semuanya ini bisa diterapkan di rumah. Nah, jadi kan peserta untuk menyimak jawaban yang mereka, yaitu ada nih di film, tapi mohon maaf ya ibu-ibu tidak bisa saya putar. Nah, jadi di dalam video ini kan ibu ataupun yang sudah ibu pelajari ini kemana nih mereka bawa ibu tersebut. Nah, kemana ibu-ibu? Iya, terima kasih ya ibu-ibu jawabannya. Apakah peserta ketika hamil juga pergi ke puskesmas? Iya, harus pergi ya ibu-ibu ya. Berapa kali ibu hamil harus menemui bidan selama kehamilan? 4. Iya ibu-ibu, makasih 4 kali ya ibu-ibu ya. Tapi lebih sering itu lebih baik. Nah, layanan apa saja yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas? Iya, terima kasih ibu-ibu ya, banyak yang diterima ya. Nah, jadi ibu-ibu di sini kan ada berita nih, kapan pemeriksaan kehamilan. Nah, di sini dijelaskan nih ibu-ibu, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. Nah, ini kan ada gambar-gambarnya nih ibu-ibu ya. Tolong diperhatikan nih, dilihat. Nah, jadi ibu-ibu memang pemeriksaannya itu lebih baiknya 4 kali. Tapi kalau lebih sering itu lebih bagus loh ibu-ibu. Karena dalam pemeriksaan ini kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi istilahnya kan menjadi bayi kita nih, apa lebih baik, apa lebih bagus, bagaimana sudah perkembangannya. Jadi dengan kita pergi ke puskesmas ataupun kita menemui bidan, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan kita dan keadaan bayi kita. Nah, jadi kan ada ini 4 kali ibu ya. Trimester pertama 1 kali, di sini ada nih ibu berarti selama 3 bulan. Di sini di trimester kedua 4 sampai 6 ini 1 kali. Sedangkan trimester ketiga ini 7 sampai 9 ini 2 kali ibu. Tapi kalau lebih sering lebih bagus. Nah, tetapi di sini ibu ada yang mungkin memang harus kita periksa. Kenapa? Kadang-kadang kan di sini ada yang berisiko. Ini ada 4 loh ibu. Ada misalkan terlalu muda dia kawinnya, belum juga umur 20 tahun itu harus sudah nikah. Itu harus diperhatikan juga nih ibu ya, harus pemeriksaan nih. Dan yang kedua ada terlalu tua. Nah, jadi kan umurnya udah 35, dia masih hamil nih. Ini juga harus diperhatikan nih, harus sering-sering pemeriksaan. Nah, yang ketiga terlalu dekat jarak kehamilan. Misalkan ini belum juga setahun, saya udah hamil lagi, itu nggak boleh ibu ya. Itu harus juga terlalu banyak lah, harus itu kita pemeriksaan.
Nah, ketika terlalu banyak anak, nah itu juga Bu, itu bisa dikatakan dalam resiko tinggi. Nah, jadi nih ibu-ibu ya, ini kan sudah bahas nih. Ini yang pertama yang kita akan bahas lagi Richard 15 layanan kesehatan untuk ibu hamil. Nah, di sini ibu-ibu nih kan ada nih, tolong dibaca ya, layanan untuk ibu hamil banyak nih ibu-ibu, ada pengukuran tinggi dan berat badan, ya kan, tekanan darah, sampai pengobatan bila diperlukan. Nah, seperti ini ibu. Nah, jadi ibu-ibu, terima kasih ya sudah mau membaca picture kita nih dari layanan kesehatan ibu hamil. Nah, jadi kan 10 nih layanannya ibu-ibu ya, harus ingat. Nah, jadi ibu kan waktu pergi pemeriksaan ditanya ya sama bidannya, Bu, ini kan saya udah periksa yang pertama nih, nanti yang keduanya kapan lagi? Nah, itu harus ditanya. Kalau misalkan dibilang bidannya, oh Bu, 2 bulan ke depan ibu balik lagi ya, tanggal sekian. Nah, itu ibu-ibu harus balik bagaimana yang diperintahkan oleh bidan. Nah, jadi kan karena kenapa ibu-ibu, kita dalam pemeriksaan kehamilan ini kita bisa mendapatkan banyak informasi loh ibu-ibu. Kita juga tahu bagaimana keadaan bayi kita di dalam, dia sehat apa enggak, gizinya cukup apa enggak, berat badannya bagaimana. Jangan nanti waktu kita melahirkan bayinya itu kecil, kenapa penyebabnya itu semua, kita anemia. Nah, jadi kan dengan begitu kita bisa tahu, oh berarti kita kekurangan darah di sini apa. Oh ini berat badannya bayinya kecil sekali, jadi bagaimana tindakannya. Nah, dengan kita pergi ke tempat bidan, kita jadi bisa tahu bagaimana semuanya itu bisa tertangani, sehingga saat kita pun melahirkan bayinya cukup sehat, dia pun nanti nggak kecil, nggak gede semuanya itu. Nah, jadi ibu-ibu, mengenai ini kan kami sudah bagikan buku pintar nih, kesehatan dan gizi. Nah, nanti di rumah tolong dibaca ya ibu-ibu ya. Iya. Nah, jadi kan tolong dibaca dan tolong diterapkan. Nah, apalagi kan ini ada ibu-ibu kan yang hamil nih, tolong ya diperiksa ke bidan. Jangan males-males nih ibu-ibu, sayang nanti bayinya ya. Iya. Nah, terima kasih ibu-ibu telah sedia hadir, telah mau berdiskusi dengan saya, karena kan ini juga menyangkut masalah kesehatan kita. Nah, jadi ini kita sudahi dulu dari sini, dan insya Allah ke depan kita akan lanjut lagi dengan modul yang dengan sesi yang lain lagi. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk ibu ketua dan ibu-ibu yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.